Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ala umratin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam ajma'in. Yang saya hormati Bapak Pemerintah SDMIP selaku dosen pengampu pada mata kuliah sistem perpajakan ini. Izin memperkenalkan diri, saya Arika Dian Arianti dengan NIM B1 B1 21 Di sini saya akan menjelaskan tentang pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota. Yang mana tugas ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester saya pada mata kuliah sistem perpajakan ini. Langsung saja kita mendefinisikan pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada uang kas negara berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dengan demikian, pajak adalah iuran rakyat kepada negara yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Jadi semakin banyaknya masyarakat yang peka akan pentingnya pajak, akan pentingnya membayar pajak, maka pembangunan ataupun urusan umum yang berada terkait tentang pajak, terkait tentang pembangunan akan menjadi lebih baik. Karena semakin meningkatnya uang tersebut, maka semakin baik pula pembangunan yang akan digunakan, yang dilakukan dan diupayakan oleh pemerintah. Nah, menurut Siahaan tahun 2010, yang mana ia mendefinisikan pajak daerah. Nah, kita di sini memasuki jenis pajak yang dipungut oleh kabupaten atau kota. Nah, pajak kabupaten atau kota ini termasuk ke dalam pajak daerah, yang mana pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan pada orang lain atau badan tanpa imbalan untuk membayar pengeluaran umum dengan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan demikian. Pajak adalah iuran rakyat kepada berdasarkan peraturan undang-undang yang negara yang digunakan untuk kepentingan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai masyarakat. Nah, penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota itu ada 11. Yang pertama yaitu ada pajak reklame, pajak hotel, kemudian ada pajak restoran, kemudian ada pajak hiburan, kemudian ada pajak reklame, kemudian ada pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, kemudian pajak parkir, pajak air dan tanah, pajak sarang burung walet, kemudian pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan, kemudian ada bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang pertama yaitu adalah pajak hotel. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang dilakukan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan dan peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran. Nah, yang mencakup juga model kosmen gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggaran, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10. Yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan menerima pelayanan yang diberikan oleh pengusaha model. Jadi, di sini dimaksudkan bahwasanya hal-hal yang bersifat mewah itu dikenakan pajak. Karena kita menyewa, kemudian kita dilayani dengan baik, maka dari itu maka timbullah pajak-pajak tersebut. Kemudian ada pajak restoran. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 22
Dan 23, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas yang menyediakan makanan atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafe, kantin, warung, bar sejenisnya termasuk jasa buka, catering, dan lain sebagainya. Objek objek dari pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Jadi semakin mahal restoran yang kita datangi, maka semakin besar pula pajak yang diberikan oleh restoran ini. Kemudian ada pajak hiburan. Pajak hiburan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, pasal 11 angka 24 dan 25. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan keramaian yang dinikmati dan dipungut bayaran. Pengenaan pajak hiburan tidak mutlak ada pada seluruh daerah, kabupaten, atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten atau kota. Mengingat kondisi kabupaten dan kota di Indonesia tidak sama, termasuk dalam hal jenis hiburan yang diselenggarakan. Maka untuk dapat diterapkan pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah setempat harus mengeluarkan peraturan daerah tentang pajak hiburan yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengendalian pemungutan pajak hiburan di daerah kabupaten tersebut. Nah, selanjutnya yaitu adalah pajak reklame. Pajak reklame. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame itu sendiri reklame adalah benda, alat perbuatan, atau media yang bentuk dan corak raganya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum. Penyediaan reklame dapat dilakukan oleh penyelenggara reklame atau perusahaan jasa periklanan yang terdapat pada Dinas Kependapatan daerah kabupaten atau kota. Objek pajak reklame adalah yang pertama itu ada reklame papan atau billboard, kemudian ada reklame Megatron atau VT-Gron, large electronic display atau yang dikenal dengan LED, kemudian ada reklame kain, reklame market, dan reklame dan reklame lain sebagainya. Kemudian yang kelima ada pajak penerangan jalan. Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Pajak penerangan jalan umum dipungut berdasarkan peraturan daerah nomor 12 tahun 2001. Subjek dari pajak ini adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Nah, sedangkan objek pajak ini adalah setiap pengguna tenaga listrik. Selanjutnya yaitu ada pajak mineral bukan logam dan batuan. Yaitu orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam
dan batuan. Sedangkan wajib pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan. Nah, selanjutnya yaitu ada pajak parkir. Pajak parkir sendiri yaitu pajak yang dikenakan atas penggunaan lahan atau tempat parkir oleh kendaraan bermotor. Jadi pajak parkir merupakan salah satu bentuk pungutan dari pemerintah yang dikenakan kepada pengguna lahan atau tempat parkir untuk kendaraan bermotor seperti mobil dan motor. Tujuan dari pajak ini adalah milik pengumpulan pendapatan bagi pemerintah daerah guna mendukung pengembangan infrastruktur dan layanan publik. Undang-undang yang mengatur pajak parkir biasanya menjelaskan berbagai aspek seperti tarif pajak yang dibayar oleh pengguna parkir, kemudian kriteria kendaraan yang terkena pajak, mekanisme pemungutan, kemudian serta sanksi atau denda bagi pelanggar yang tidak membayar pajak sesuai ketentuan. Nah, selanjutnya yaitu ada pajak air tanah. Pajak air tanah adalah pajak yang dikenakan atas pengambilan air tanah di suatu era. Pungutan ini bertujuan untuk mengatur penggunaan air tanah dan mendorong pengelolaan berkelanjutan. Tarif dan regulasi pajak air tanah dapat berbeda-beda di setiap wilayah atau negara. Kemudian ada pajak sarang burung walet. Yang mana sarang burung walet adalah pungutan yang dikenakan atas kegiatan pengambilan walet dan bangunan atau tempat yang digunakan sebagai tempat bersarang oleh burung walet. Sarang burung walet memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena digunakan dalam industri makanan dan obat-obatan tradisional. Nah, burung walet itu tergolong sebagai makanan yang mahal atau mewah, maka dari itu dikenakan pajak-pajak. Jadi para pengusaha yang memiliki sarang burung walet itu wajib membayar pajak terkait dengan penting untuk memahami bahwa burung walet dan sarangnya memiliki peran penting dalam ekosistem, yang mana penerapan pajak ini seringkali melibatkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara eksploitasi ekonomi dan pelestarian alam. Beberapa negara mungkin juga memiliki program konservasi untuk memastikan populasi burung walet tetap terjaga. Kemudian yang selanjutnya yaitu pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Karena untuk kehutanan itu termasuk dalam pajak bumi bangunan pemerintah pusat. PBB dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mendefinisikan PBB P2 perdesaan dan perkotaan maksudnya ya, sebagai pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan dan lembaga. Pelaksanaan pungutan PBB P2 sebagai pajak daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 garis miring PMK 07 garis miring 2014 dan Nomor 10 tahun 2014 pemerintah daerah bertugas dan bertanggung jawab menyiapkan hal-hal seperti peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan SOP. Kemudian struktur organisasi dan tata kerja, sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah ada bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, yang mana dijelaskan bahwasanya bea perolehan hak dan atas tanah dan bangunan atau yang disingkat sebagai BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan sesuai dengan bunyi pasal 33 ayat 3
Undang-Undang Nomor 1945 yang berbunyi sebagai bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang studi kasus pada pungutan pajak di kabupaten atau kota. Nah, pada tahun 2021 lalu tim optimalisasi pajak daerah TOPD melakukan tindakan terhadap pelaku usaha di Kota Jambi yang belum membayarkan kewajiban pajaknya. Sekretaris dan Badan Pengelola Pajak Retribusi Sekretaris Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah BPPRD Kota Jambi, Doni Supatriadi menjelaskan ada 14 pelaku usaha yang sudah diberikan peringatan. Pada tahun 2002 ini, 12 diantaranya sudah memenuhi kewajibannya. Tunggakan pajak dari 14 pelaku usaha ini mencapai ratusan juta. Kemudian, ke-12 pelaku usaha yang sudah mengangsur dan melunasi tunggakan pajak antara lain, Restoran Wendy's, PT Trans Ice, Rumah Makan Ekri, Restoran Ichiban Sushi, Transmart Jambi, kemudian Restoran Ichiban Sushi WTC Batanghari, Restoran Ichiban Sushi Jamtos, kemudian ada PT Eraguna Bumi Nusa atau PBB, PT Eraguna Bumi Nusa, Parkir Angso 2 Baru, Restoran Tawan, kemudian Hotel Abadi Suite Tower, kemudian Restoran Abadi Suite Tower, PT Cahaya Abadi Hotel Indo, PBB. Dua yang belum bayar di antaranya adalah Cafe Mabes dan Stick on You. Sekretariat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah BPPRD Kota Jambi mengatakan pihaknya masih menunggu hingga batas waktu yang ditentukan. Namun jika tidak, maka kedua pelaku usaha tersebut akan disanksi. Sanksi yang dikenakan berupa pencabutan izin usaha hingga penutupan usaha. Sebab persoalan pajak ini diawasi oleh KPK RI, jadi memang harus tertib. Disimpulkan bahwasanya semakin tidak membayarnya pajak kita tiap tahunnya, maka akan semakin menumpuk dan membekaklah tagihan pajak kita tersebut. Demikianlah penjelasan terkait pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.